guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Rusyanti. Saya kelas 10 DKP 1. Saya di sini akan berpresentasi tentang memahami konsep kreativitas. Sebelum saya berpresentasi, alangkah baiknya kita semua membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita akan bisa mulai. Saya akan berpresentasi tentang kreatif. Kreatif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Yang kedua, bersifat mengandung daya cipta. Kreativitas kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik karena gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Teknik untuk memacu timbulnya kreativitas ada 7. Yang pertama, aktif membaca. Yang kedua, gemar melakukan telaah. Yang ketiga, giat berapresiasi. Yang keempat, mencintai nilai seni. Yang kelima, terbuka terhadap perkembangan. Yang keenam, menghasilkan sejumlah karya. Yang ketujuh, dapat memberikan contoh dari hal-hal yang dibutuhkan orang lain. Ciri-ciri kreativitas menurut Utami Munandar terbagi 2. Yang pertama adalah ciri kognitif, dan kreativitas terdiri dari originalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaboratif. Yang kedua adalah ciri non-kognitif. Dari kreativitas meliputi motivitas, kepribadian, dan sikap kreatif. Kreativitas baik meliputi ciri kognitif maupun non-kognitif, merupakan salah satu potensi untuk dipupuk dan dikembangkan. Ciri-ciri kreativitas menurut Dipdiknas terbagi 6 bagian. Yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Yang kedua adalah menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecah permasalahan. Yang ketiga adalah sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, suka mencoba. Yang keenam adalah peka terhadap keindahan dan segi estetika dari lingkungan. Tahapan kreativitas model Wallace yang pertama, persiapan, inkubasi, pencerahan, pelaksanaan. Yang ke-1 adalah tahapan persiapan. Merupakan tahapan awal yang berisi kegiatan pengenalan masalah, pengumpulan data informasi yang relevan, melihat hubungan antara hipotetis, menemukan suatu pengumpulan data informasi yang relevan, melihat hubungan antara hipotetis dengan kaidah-kaidah yang ada, tetapi belum sampai menemukan suatu, baru menjejak kemungkinan sampai batas tertentu, keseluruhan pendidikan, latar belakang umum, dan pengalaman hidup, turut menyumbang proses persiapan menjadi kreatif. 2. Inkubasi. Masa inkubasi dikenal luas sebagai tahapan istirahat, masa penyimpanan informasi yang sudah dikumpulkan, lalu berhenti dan tidak lagi memutuskan diri atau merenungkannya. Kreativitas merupakan hasil kemampuan pikiran dalam mengaitkan berbagai gagasan, menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Dalam proses pengaitan ide, pikiran sebenarnya melakukan proses termasuk berikut ini. Yang pertama adalah mengerjakan, mengambil satu gagasan dan mengandungnya dengan ide lain,
dari kontras muncul ide baru. Yang kedua, memadukan. Meminjam sifat aspek dari dua ide dan menyatukannya untuk bersama-sama membentuk banyak ide. Yang ketiga adalah menyusun atau memilih. Menggabungkan banyak ide untuk membentuk suatu sintesis di puncak atau dasar ide yang benar-benar baru, yang menyatukan seluruh elemen. Keempat, mengintari dimulai dengan gambarnya kabur ide baru. Kemudian, mempersempitnya pilihan untuk mendapatkan suatu konsep pokok yang manjur. Yang kelima, membayangkan. Menggunakan imajinasi dan fantasi untuk menghasilkan ide baru dan ide lama. Yang ketiga, tahapan pencerahan. Tahapan pencerahan dikenal luas sebagai pengalaman eureka atau aha, yaitu saat inspirasi ketika sebuah gagasan baru muncul dalam pikiran, seakan-akan dari kegiatan untuk menjawab tantangan kreatif yang sedang dihadapi. Tahapan yang keempat, pelaksanaan pembuktian. Pada tahapan ini, titik tolak seseorang memberi bentuk pada ide atau gagasan baru untuk meyakinkan bahwa gagasan tersebut dapat diterapkan. Dalam tahapan ini, ada gagasan yang dapat berhasil dengan cepat dan ada pula yang perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kreativitas sebagai proses. Kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan suatu yang baru. Apakah suatu gagasan atau suatu objek dalam suatu bentuk ataupun susunan yang baru. Proses kreativitas sebagai munculnya dalam tindakan suatu produk baru yang tumbuh dari keunikan individu di suatu pihak dan dari kejadian orang-orang yang keadaan hidupnya di lain pihak. Jadi, kreativitas sebagai proses bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas, keluasan, dan organisalitas dalam berpikir dan berperilaku. Kreativitas sebagai proses. Penekanan pada aspek baru dari produk kreatif yang dihasilkan dan aspek interaksi antara individu dan lingkungannya atau kebudayaannya. Kreativitas adalah suatu proses upaya manusia atau bangsa untuk membangun dirinya dalam berbagai aspek kehidupannya. Tujuan pembangunan diri itu ialah untuk menikmati kualitas hidup yang semakin baik. Kreativitas adalah suatu proses yang tercermin dalam kelancaran, keturunan, dan organisalitas dalam berpikir. Kreativitas sebagai proses, Guilford 1986 menekankan perbedaan berpikir divergen dan berpikir konvergen. Berpikir divergen membentuk pemikiran terbuka yang menjajaki macam-macam kemungkinan jawaban terhadap suatu persoalan masalah. Berpikir konvergen, sebaliknya berfokus pada tercapainya suatu jawaban yang paling tepat terhadap suatu persoalan atau masalah. Dalam pendidikan formal, pada umumnya, menekankan berpikir konvergen dan kurang memikirkan berpikir divergen. Teroj 1979 menekankan adanya ketekunan, keuletan, kerja keras, dan jangan tergantung timbulnya inspirasi. Kreativitas sebagai produk. Definisi pada dimensi produk merupakan upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik suatu yang baru ataupun original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Baron 1976 dalam Reni Akbar Hawadi DKK 2001, definisi yang berfokus pada produk kreativitas menekankan pada orisinalitas seperti yang dikemukakan oleh Baron 1969 yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan
atau menciptakan suatu yang baru. Begitu pula, menurut Havale 1962 dalam Menandar 1999 yang menyatakan kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi yang mempunyai makna sosial. Kreativitas sebagai produk artinya suatu karya dapat dilakukan kreatif jika merupakan suatu ciptaan yang baru atau orisinal dan bermakna dari individu atau berbagai lingkungannya. Kreativitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan suatu yang baru, produk baru dapat disebut karya kreatif jika mendapat pengakuan atau penghargaan oleh masyarakat pada waktu tertentu. Kreativitas atau daya kreasi itu dalam masyarakat yang berprofesi dihargai sedemikian tingginya dan dianggap begitu penting sehingga untuk memupuk dan mengembangkannya dibentuk laboratorium atau bengkel-bengkel khusus tersedia tempat, waktu, dan fasilitas yang diperlukan. Yang ke-1, kreativitas sebagai pribadi. Kreativitas merupakan unik dari seluruh pribadi sebagai hasil interaksi individu, perasaan, sikap, dan perilakunya. Sebagai pribadi, kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran-pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kreativitas merupakan sifat pribadi seseorang, individu yang mencerminkan dari kemampuannya untuk mencerminkan suatu yang baru. Kreativitas sebagai pribadi. Kreativitas pada dimensi person adalah upaya mendefinisikan yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut kreatif. Guilford menerangkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan atau kecekapan yang ada dalam diri seseorang. Hal ini erat kaitannya dengan bakat. Terima kasih, sekian presentasi saya kali ini. Bila ada tutur kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya kali ini bermanfaat bagi kalian dan terutama untuk saya juga. Sekian, saya Reni Risyanti dari DKP 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.